penguatan tausiah, tentunya tausiah kita semuanya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Syarif Hidayat SPDI, tentunya juga kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayati wa waffaqana bitaufiqi wa amarna bita'atihi wa ma'rifatihi. Alhamdulillahilladzi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi asraqa fu'adal asifin wa bilataifi inayatihi amma rasulul wasilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala syamsil mursalin wa qamalin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi ahtini mahabbataka wa wa'afataka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda والنعمة والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن Hadratul Mukarramin wal Mukarramin, para alim ulama, para kiai, asatidz yang saya hormati, apapun pemerintah beserta para tokoh masyarakat dan seperangkat para pejabat yang saya hormati,
pengatur lampu, penjaga acara, anggota website yang saya hormati, pengurus Dewan Pengurus Masjid Jami Al-Quwah yang saya hormati, wabil khusus Duyub Rahman atau disebut dengan Duta Negara, calon pelaksana ibadah haji Bapak Hasan beserta istri dan keluarganya, dan seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia, yang suci, dengan niat iktikaf. Barangkali kita belum niat, mari sama-sama untuk membaca iktikaf dulu. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dalam rangka tasakur binikmah walimatus safar haji pada tahun 2025. Beliau sudah pada waktunya untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan dari mulai keberangkatan sampai kepulangan dilancarkan, diselamatkan, dipanjangkan usianya, dan mudah-mudahan ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang hadir, niatnya kita sangat bulat, sudah aku yakin ingin berangkat menuju ke tanah suci, tanah haram, ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan secepatnya diizinkan oleh Allah bisa berangkat ke sana, dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibadah haji itu ibadah yang dicita-citakan dan disenangi oleh umat Islam. Jangankan yang belum, yang sudah pun ingin berangkat kembali. Sering-sering jamaah yang sudah pulang haji atau umrah, mereka sering bilang hatiku tertinggal di sana. Artinya kerinduan itu bagaikan pisau, semakin teriris semakin menyayat dan semakin pedih di hati. Obatnya kerinduan itu adalah pertemuan. Jangankan yang sudah, yang belum, yang sudah pun ingin berangkat kembali untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Ada yang bilang alasan saya belum dapat undangan dari Allah. Sebetulnya Pak, kita semua sudah diundang oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah dan diperintah untuk memanggil seluruh manusia, seluruh penduduk dunia. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, di WC3 belok kiri 200 meter, seberangnya ada Mekah Istana Sofa, ada Mira Adian, Non Adian. Di situ tempatnya Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, memanggil setiap yang menjawab dari panggilan Nabi Ibrahim di alam arwahnya, maka kesempatan bisa berangkat ke sana. Satu kali saja menjawab dengan baik, satu kali berangkat ke sana. Tidak ada kalau ada yang orang berangkat ke sana bolak-balik, bahkan setahun bisa kebagian 4 sampai 5 kali haji dan umrohnya, karena di alam arwahnya sering menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Teman saya sebagai pembimbing
berangkat ke tanah suci itu dihitung sudah hampir 160 kali. Jadi 1 bulan itu kebagian 2 kali berangkat, di luar hajian. Bayang begitu sampai Indonesia istirahat 1 hari, berangkat lagi, pulang lagi, berangkat lagi, pulang lagi, berangkat lagi, 160 kali. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun, cuma saya mah tidak punya uang, tapi mah tidak berapa sedang berangkat. Ibadah haji tidak dengan uang, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah elek kurang kasih di Tasik, di Parapatan, di Kota Bandung, di Jalan Kacang Suku. Ternyata bisa berangkat umroh. Hasil atau batik kumpulan daripada uang untuk uang jualan kacang nggak sampai. Ternyata selidik punya selidik di kampung halamannya belum dijual saris kacang aja ke kebun. Tidak menutup kemungkinan. Ada orang yang banyak uangnya. Di tahun 2022 berangkat gak mau dengan saya. Adiknya gak punya uang, kakaknya pensiun. Itu pensiun, suaminya ngajak umroh, istrinya takut naik pesawat. Tahun kemudian istrinya ngajak umroh, suaminya takut naik pesawat. 3 tahun kemudian dua-duanya ngajak umroh, ternyata uangnya habis. Sampai meninggal dunia belum sempat berangkat haji atau umroh. Tapi ada kakaknya yang jualannya tidak seberapa penghasilan bisa berangkat ke sana. Apa penyebabnya bisa berangkat ke sana? Pertama adalah niat yang bulat. Dalam Islam itu sesuatu bisa dikerjakan dengan adanya niat. Kalau niat ingin mengumpulkan, menabung, bisa insya Allah. Karena hitungannya itu adalah matematis. Mengumpulkan uang sekian, sudah jumlahnya kuota memenuhi, berangkat haji atau umroh. Ibadah haji sekarang kalau daftar reguler 22 sampai 25 tahun itu di Jawa Barat. Kalau di Kalimantan ada yang lebih daripada 25 tahun. Terkecuali ada usianya yang sudah lansia. Lansia itu syaratnya sudah masuk 80, 81 ke sana, itu sudah masuk lansia, maka ada prioritas dipercepat. Atau bisa mendampingi yang sudah sepuh orang tuanya dengan syarat pendampingnya sudah daftar 5 tahun. 5 tahun dulu daftar, 5 tahun ibunya mau dipanggil hajian, sebelumnya 5 tahun kita daftar, bisa mendampingi pelaksanaan haji, mendampingi orang tuanya, bisa. Kenapa umat Islam merindukan ingin berangkat ke sana? Pertama, situasinya, tempatnya, semuanya berbeda dan pasti akan mengalami pengalaman yang baru. Selama seumur hidup kita harus ingin menginjak dan mudah-mudahan bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal. Bayangkan Pak, Makkah al-Mukarramah menuju bukan Makkah tapi Bakkah. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada kalimat Makkah, adanya kalimat Bakkah. Di Bak kata mubarak. Bakkah itu artinya menangis. Jangankan orang yang sering nangis, yang jarang atau yang tidak pernah nangis di sininya Pak, di tanah air Indonesia berangkat ke sana, dia menatap Ka'bah, mencucurkan air mata tidak terasa. Yang kedua adalah Madinah Al-Munawwarah. Primadonanya Mekah adalah Masjid Haram. Primadonanya Madinah adalah Masjid Nabawi yang dulu bukan namanya Madinah tapi Yasrib. Yasrib itu adalah seluas Masjid Nabawi. Jadi kota Yasrib adalah kota seluas Masjid Nabawi. Dulu sekarang diganti dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Di antara 10 nama yang baik oleh Rasul, kota yang bercahaya karena Yasrib konotasinya dianggap orang-orang yang sakit. Karena nanti Yasrib itu adalah orang sakit. Jadi Rasul tidak mau umat Islam yang ada di sana dianggap orang sakit semua. Digantilah nama jadi Madinah Al-Munawwarah.
Jamaah Indonesia berangkat ke sana. Kloter pertama itu dipastikan menuju Madinah terlebih dahulu. Makanya kepulangannya nanti di Mekah menuju Jeddah. Sebaliknya dari pertengahan ke sana berangkat menuju Makkah langsung dan kepulangan berakhir di Madinah. Maka jamaah umrah pun akan dibuka awal musim bertemu dengan sisa jamaah haji kepulangan di Madinah. Ibadah haji diurutkan di dalam rukun Islam itu rukun Islam kelima. Kenapa? Sebelumnya ada saum. Kata Nabi, sumu tasihu, silahkan anda saum karena dengan saum adalah sehat. Karena ibadah haji memerlukan fisik yang kuat, badan yang sehat, maka urutan dalam Islam kelima sebelumnya adalah ada ibadah saum, sebelumnya melakukan saum sehat dan nanti melaksanakan haji. Orang Indonesia maka sebenarnya hajiannya banyak. Kalau menurut saya belanjanya juga ibadah, belanjanya juga ibadah. Apa ini ibu-ibu yang senang belanja? Senang belanja. Jadi kalau tidak belanja itu seperti hidup tanpa oksigen, kenapa? Makanya sunnahnya ibu-ibu kalau mau Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram di hotel, turun ke hotel, masuk Masjidil Haram jam 10. Itu kepala harus tunduk ya. Kenapa? Karena kanan kiri pokok emas. Boleh berangkat ke sana kita bawa bekal, adanya bekal buat belanja boleh, karena belanjanya juga ibadah. Apalagi punya keluarga, punya tetangga yang nanti mungkin ada sedikit oleh-oleh dari Mekah atau Madinah, itu adalah sebagai ibadah juga. Kita jangan punya pemikiran bahwa jamaah haji Indonesia itu harus belanja, tidak usah seperti itu. Yang penting doa saja. Amin ya Allah. Karena saya dibatasi jamnya hanya 30 menit, saya akan menjelaskan lebih inti mengenai tentang haji. Haji jamaah Indonesia itu pasti melaksanakannya haji tabattu. Karena haji terbagi tiga, haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Kalau haji tamattu berangkatnya itu lebih awal sebelum musim haji, maka umroh dulu. Setelah umroh lalu persiapan atau yaumut tarwiyah pada tanggal 8 nanti 9 sudah pakai ihram untuk haji, di situ mulai hajian. Maka hajinya haji tamattu, umroh belah rasa haji. Yang kedua ada hajinya haji qiran. Di musim haji nanti tanggal 9 niatnya dirangkap antara haji dan umroh. Dan yang ketiga ada haji ifrad, pelaksanaan haji dulu, umrohnya nanti belakang. Nah, jamaah Indonesia pelaksananya adalah tamattu. Kenapa? Karena berangkat lebih awal sebelum musim haji. Setelah sampai di Mekah semua numpuk jamaah yang dari Madinah ke Mekah, yang dari Indonesia langsung ke Mekah. Nantinya di situ pada tanggal 8 sudah persiapan karena tanggal 9 jamaah haji Indonesia tidak usah ngambil miqat lagi untuk haji. Kenapa? Pada tanggal itu kebayang kalau ngambil miqat, ambil niat satu tempat yang dikhususkan oleh Rasul di Tan'im atau Jarona, numpuk di sana. Kebijakan pemenang dari Indonesia di sini langsung saja pakai ihram, niat haji menuju Arafah, nanti pakai jam saja. Beres. Kebayang kalau mau hajian pakai ihram, berangkat menuju ke tempat miqat sekitar 12 sampai 20 km, kembali lagi menuju ke Arafah. Maka tamattu hajinya umroh dulu, lalu langsung hajian pada musimnya, pakai ihram menuju wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan jumroh. Jumrohnya ada jumroh ula, wusta dan akobah. Setelah itu ada tahallul dan berangkat ke Masjidil Haram, laksanakan tawaf dan sa'i. Selesai Pak, nanti ada jumroh yang kedua.
umroh dan haji ingin menjadi haji umroh mabrur. Betul? Saya boleh menjadi izin. Semuanya jamaah seluruh penjuru dunia di persada bumi ini berharap bahwa ini haji dan umrohnya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kapasitas Masjidil Haram sekarang menampung kapasitas 9 juta orang. Luasnya puluhan hektar. Masjid Nabawi 40 hektar. Masjidil Haram lebih besar daripada luas Masjid Nabawi. Sekarang sudah tidak ada tren. Kemarin terakhir sama jamaah dari sini ada alumni. Di sana sudah tidak ada tren, sudah beres selesai pembangunan. Bahkan lantai belakang itu sudah bisa sampai 9 lantai. Yang depan matok tempat tawaf itu ada 4 lantai, ke belakang semakin meninggi sekitar 9 lantai. Nah, semua jamaah haji itu ingin menjadi haji yang mabrur. Bagaimana pertanyaannya supaya menjadi haji dan hajjah mabrur? Ini yang paling penting. Kenapa? Karena saya ongkosnya sudah mahal lumayan, Pak. ONH, ongkos naik haji. Dulu harganya 35 juta, sekarang dibalik OHM, ongkos haji naik. Sayang, uangnya bukan kecil. Uangnya sudah besar, pengorbanan fisiknya sudah luar biasa maksimal. Maka yang diharap bagaimana supaya menjadi mabrur? Saya akan mengilustrasikan supaya menjadi haji mabrur bagaikan buah. Mabrur itu bagaikan buah. Berarti kalau ada buah sebelumnya ada batangnya. Sebelum batang pas ada akarnya. Apa itu akarnya daripada kemakmuran? Akarnya iman. Didasari dengan keikhlasan, batangnya istaqomah, buahnya mabrur. Saya ulang, akarnya bantuan diri. Sahabat memberi bantuan, membalik sama beda jendela. Kembang susang otak rawis dalam ayat-ayat kita balik. Kalau saya kan bantu repot soalnya. Akarna didasari dengan, samakan dulu ya suaranya anak-anak. Sekali ini akarna iman didasaran UKI tangkalna istaqomah buahnya mabrur. Lagi paling akarna iman didasari dengan pohonnya istaqomah buahnya mabrur. Oh, berarti mau berangkat haji, apa yang harus kita persiapkan? Akarnya dulu. Apa itu akarnya? Iman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, pastinya orang-orang yang beriman billahi, yang yakin kepada Allah. Jadi yang harus kita persiapkan untuk hajian pertama adalah harus yakin bahwa Allah adalah Khalik yang menciptakan kita. Karena Khalik ini adalah yang wajib kita sujudi, yang wajib kita sembah, yang wajib kita bersimpuh berikut sama. Fungsinya tawaf hakikatnya untuk supaya dekat dengan Allah, sa'i supaya dekat dengan Allah, tawafnya supaya dekat dengan Allah, tahallulnya supaya dekat dengan Allah, jumrohnya supaya dekat dengan Allah. Itulah yang paling inti yang ditanamkan adalah keimanan. Berarti keimanan bukan kita raih di sana, tetapi di sini juga harus persiapan. Kenapa harus iman? Di dalam iman ada unsur sabar. Berangkat melaksanakan haji
saya tidak terbayang capeknya. Dari sini berangkat ke Kertajati, dari Kertajati pakai tekok pesawat di Jeddah selama 9 jam. Kalau di sini pasti 9 jam 45 menit. Belum sampai saja di Jeddah, di bandara sudah sampai nunggu waktu. Sabar, harus sabar. Makanya konflik daripada permasalahan suami istri di sana paling banyak. Jadi rawan konflik suami istri. Tapi dengan sabar, insya Allah. Capek berangkat, capek. Berapa hari? 40 hari yang betul. Saya akan bayar 40 diundang. Nusa 8 di terbisnya penampan. Iya 40 hari luar biasa. Berangkat sudah persiapan badan penuh sehat. 9 jam di atas pesawat. Belum landing, betul landing. Proses imigrasi kurang lebih 2 jam. Belum lagi bagasi harus sampai bis, belum lagi ke Madinah 7 jam. Di sini ke Kertajati anggap 3 jam. Di sana proses 3 jam lagi, proses imigrasi dan lain-lain. Naik pesawat 9 jam, turun di Jeddah sama. Kadang-kadang ada langsung ke Madinah, prosesnya 3 jam. Pakai bis 7 jam, 22 jam lumayan. Sudah kelelahan. Intinya harus iman, di dalam iman ada kesabaran. Tawaf sedikit saja pentingnya tawaf. Tawaf itu muter ya. Jadi bukan saja kita mengitari Ka'bah, tetapi hatinya harus bersama dengan Allah, bersama dengan Allah. Itu adalah iman. Seluruh kegiatan haji perbuat iman. Bagaimana supaya iman lebih kuat? Kata Nabi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatkan, dengan memperbanyak pikir kepada Allah akan memperkuat iman. Adzikru alamul iman. Zikir itu adalah ciri orang yang beriman. Kalau ingin memperkuat keimanan, perbanyak pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akarnya iman dilalui dengan keikhlasan. Di dalam Al-Quran, ayat Quran mengenai haji, awalnya lillah, ujungnya lillah. Saya bacakan. Walillahi alan nasi hijjul baiti. Awalnya walillahi karena Allah. Ujung ayat lagi yang lain, wa atimul hajja wa umrah lillah. Jadi haji itu awalnya lillah, ujungnya lillah. Kalau tidak lillah, maka tidak akan mencapai mabrur. Jadi harus ikhlas. Digambarkan ikhlas ini seperti ini, sederhana. Al-ikhlasu huwa sirrun min asrari uliuhu qalbaman ahbabtu min ibadi layak lahu malakun fayaktubuhu wala saitanu fayuksiruhu. Apa? Ini ikhlas kan? Ikhlas itu bukan saja dikonsumsi oleh haji saja, tapi kita perlu bagi yang sholat, yang zakat, yang saum, ikhlas juga. Ikhlas ini rahasia dari berbagai macam rahasia, kata Allah, yang akan aku tanamkan keikhlasan di dalam lubuk hati yang aku cintai. Jadi syaratnya orang yang ikhlas sebagai dasar daripada nanti makbul, hati harus dicintai oleh Allah. Kalau hati dicintai oleh Allah, layak, payus, pantas, bujur, wajah diperlakukan ku Allah keikhlasan. Layak lalu malakun payak tubuh, malaikat tidak tahu tentang ikhlas sehingga malaikat tidak mampu mencatat ikhlas. Wala saitanu fayuksiru, setan tidak mampu mengetahui mendeteksi ikhlas. Jadi setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Kalau di sana kita lihat jumlah Allahumma dal hajjal mabrur, dilempar pakai emosi, yang balik mantul kertas. Ini anekdot, kayak mantul kertas di balik batu mantul kertas, dibuka ternyata ada tulisan sesama setan jangan saling mengganggu. Siapa bicara mereka setan? Makanya ikhlas yang paling penting, karena setan tidak tahu orang yang ikhlas, sehingga setan tidak mampu
orang yang ikhlas. Jadi setan tidak masuk kepada ranah, kepada ring orang yang ikhlas. Jadi ibadah haji anu mau bisa digoda ku setan ikhlas. Nah baru kan setan teh di saukur itu ya. Di tenda ayat, di hotel ayat, di apa ayat, di Muzdalifah ayat, di tempat jumroh ayat, di Masjidil Haram ayat. Ayat enggak? Percaya enggak? Ayat. Maka orang yang tidak akan digoda adalah orang yang ikhlas. Seperti apa ikhlas ini? Kun gulaan walatakun kopian. Untuk harus jadi gula, jangan jadi kopi. Gambaran orang yang ikhlas gula pasir, gambaran orang yang tidak ikhlas adalah kopi. Saya tanya, warna gula putih cemerlang, rasanya manis. Warna kopi hitam, rasanya pahit. Orang yang ikhlas gula, orang yang tidak ikhlas adalah kopi. Kalau gula dan kopi diseduh dengan air panas, dibacakan kuselok, nabras bes gula dan kopi kan, larut si gula ke kopi. Disebut kami saya, kehayang disebut si gula ikhlas. Mau disebut haji boleh, ulang tidak disebut haji juga boleh. Ulah untung melalui haji yang disebut haji. Oh, maksudnya mana? Wah, sini ada tamu. Coba kalau tamu rekonya yang kemarin kita ngomongkan, boleh disebutkan Pak. Ada unsur-unsur perasaan supaya tidak ikhlas. Maka orang yang ikhlas mau disebut mau tidak lillahi ta'ala, karena Allah gula. Kalau saja kopi gula, kalau saja makanan gula, pasti masyarakat akan menjerit. Mana dia gulanya? Orang akan mencari keikhlasan. Ketika dia sedang memakai dan lain-lain di Mekah Al-Mukarramah, ada sebuah perasaan berkata, kenapa ibadah tawaf saya tidak terasa manis? Kenapa ibadah sa'i saya tidak terasa manis? Kenapa wukuf saya tidak terasa manis? Mungkin tidak ada keikhlasan. Yang paling inti adalah ikhlas dasar. Yang ketiga, pohonnya istiqomah ada 5. Siap sanggup mampu. Yang pertama siap sanggup mampu adalah sehat. Dicek dengan dokter secara general, Anda layak berangkat, silakan berangkat. Anda tidak layak berangkat, jangan memaksakan. 2016 saya bawa jamaah memaksakan, sudah komplikasi. Berangkat ke sana di Madinah dari 1 malam meninggal dunia. Terakhir kemarin di bulan Januari saya berangkat 2 jam mau pulang ke Indonesia, sehat, tapi terakhir ternyata meninggal dunia. Beres tawaf pada sudah tidak boleh masuk masjid lagi, meninggal dunia. Itu sudah izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting adalah sehat. Terbanyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Sehat. Yang kedua, aman. Visa sudah tersedia, paspor ada, paspor belayar, visa belayar ada yang mencairkan itu. Luar biasa. Visa yang layak sekarang untuk jamaah haji dan 3 visa haji yang reguler. Kedua ada visa mujamalah. Yang ketiga ada visa Kuroda. Kuroda itu yang langsung berangkat. Yang 400 juta sampai 800 juta langsung berangkat. Itu visanya Kuroda. Ada visa mujamalah. Visa mujamalah ada visa yang memang lebih ke fasilitas untuk para pejabat. Kalau visa haji kita haji reguler itu bisa biasa. Di luar itu jangan memaksakan diri untuk berangkat pakai visa ziarah, pakai visa multikol, pakai visa turis, apalagi pakai visa bisnis. Tidak bisa. Sekarang sangat ketat. Jangan memaksakan diri. Dendanya 500 juta. Di sana repot, bisa jadi terlantar, tidak punya untuk tempat tinggal sementara. Mudah-mudahan Pak Haji berangkat sehat, selamat, dan bisa kembali ke tujuan kita semua. Terus terakhir, mana sikul haji harus sudah ada di KPIH untuk pelaksanaan manasik. Sedikit saya tambah 5 menit mengenai tentang muharramat yang harus diperhatikan bagi jamaah yang melaksanakan haji. Yang pertama, paling inti ketika menggunakan kain ihram yang harus dijaga, jangan bicara berkata dengan perkataan yang kotor. Yang kedua, menjaga
menjaga dari perkara yang membuka aurat. Yang ketiga, tidak boleh terkena dengan wangian. Yang keempat, tidak boleh mandi pakai sabun, sikat gigi pakai odol, keramas pakai sampo, atau tidak pakai sabun, pakai odol, pakai sampo. Di hotel hati-hati Bu Haji, pilih tiba rambut digosok-gosok, jatuh itu sudah ada unsur kesengajaan, maka sudah ada. Atau nanti di Mekah lalu dari hotel menuju Toa, setelah pakai kain di Madinah, pakai kain karena udah bertidur, ulah ngubah dapati. Karena kadang-kadang tidak tahu jamaah. Yang tidak boleh itu apa? Faidah halal tumpas kamu. Ketika setelah tahalul beres boleh berburu. Membunuh nyamuk tidak boleh kalau pakai kain ihram sebelum tahalul, membunuh binatang-binatang, dan tidak boleh memetik yang ada sekitar di tanah haram daun-daun. Jangankan membunuh, naruh luas jalan objek training di kadang-kadang sudah berlapa. Tidak boleh digegabah berarti itu sudah kenana. Tidak boleh terbuka aurat, tidak boleh melakukan akad nikah ketika pakai kain ihram, tidak boleh memegang hati-hati nanti di Ka'bah atau di Makam Ibrahim atau di Hijr Ismail. Di situ sudah dilumuri dengan parfum. Ketika sebelum beres tahalul jangan dibuka. Itu ketika tawaf. Ketika sa'i pun, kalau sa'i boleh sambil makan, sambil minum, sambil jalan ngobrol itu boleh. Kalau tawaf, khas sholat seperti sholat. Kalau bisa Bu Haji, jangan kalau tidak tawaf, jangan siapkan nanti saja untuk komunikasi setelah beres tawaf. Saya sarankan setiap jamaah ketika tawaf jangan mendokumentasikan karena itu masih melaksanakan ibadah haji atau umrah. Harus dijaga. Sa'i itu bebas, tidak dulu apa-apa. Nanti beres tahalul selesai umrah. Dan paling berat nanti ibadah haji ketika umrah tidak apa. Ketika umrah perbanyak apa yang harus kita baca? Perbanyak membaca la ilaha illallah. Itu karena hukum adalah Arafah adalah makrifat, ada konektivitas dengan Allah. Perbanyak pikir saja ketika umrah. Di Musdalifah kita bermalam, perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ketika merasakan beberapa. Nanti setelah itu umrah, selesailah pelaksanaan ibadah haji dan pulang ke tanah air Indonesia. Yang terakhir adalah mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah dipersiapkan akarnya iman, didasari dengan keikhlasan, tangkalnya atau batangnya pokoknya istiqomah, siap, sanggup, mampu, dan yang terima adalah mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma. Jadikan di hati Allah panggil kami. La syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Haji Abdul Syarik yang telah menyampaikan tauhid dan penguatan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan penguatan pada malam hari ini, tentunya juga dalam acara silaturahmi kita pada malam hari ini, Allah takdirkan keberkahan menjadi salah satu asbab
keberkahan kita untuk semakin semangat, untuk semakin yakin. Insyaallah Allah akan panggil kita untuk undang kita ke Baitullah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya acara selanjutnya yaitu doa sekaligus tawasul yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Azum Al-Marifatillah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang menunjukkan bahwa sujudnya tak ada
Batul Musyawarah Wa'intu Munawarah. Alhamdulillah dapat jalmi dia keberkahan sekian banyak ilmu sholawat ini, mudah-mudahan keagungan kanjeng Nabi, berkahnya sholawat, berkahnya kalimah-kalimah berkah mungkin masukkan sedayana, oke karomah-karomah nanti mereka suka dibilang sedayana. Mudah-mudahan Bapak Haji Hasan jeung keluarga anu bade angkat ayeuna ke malam, mudah-mudahan disalamatkeun lahir batin. Dimudahkeun dina ngalaksanakeun ibadah haji. Disabarkeun disolehkeun dina aneka tantangan. Lawan rupa anu geus dikerahkeun ibadah ka Allah dina ngaluarkeun harta bandana sing digentosan nu leuwih berkah nu bisa ngajar kenging titel haji mabrur. Amin. Geus jadi haji mabrur, mudah-mudahan sing kenging ridho na Allah Subhanahu wa taala. Ridho ilahi al-Fatihah. Hadirin rahimahullah, sebelum tugas bagian anak doa. Oke, sebelum nyamin sekali, nyamin gendongan, seorang saat tadi menyampaikan ilmu sangat mudah, untuk zaman tujuan saya di antaranya ada hidup oke nu Gusti, lengkap oke nu Gusti, boga naon bisa dihidupkeun, bisa direngangkeun ku pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mangga kecap anak kapal turun di bumi macakeun la haula wala quwata illa billah. Lahir batin berpikir seusah tadi, mengingat Allah, ingatkan
Allah anu wahab. Ya Allah, tulungan Mang Haji Hasan dan keluarga, kuatkeun Gusti, amin. Jagjakeun Gusti, amin. Sehatkeun Gusti, ikhlaskeun Gusti, salametkeun Gusti, mampurkeun Gusti, mampurkeun Gusti. Doana anjeunna ka urang sadayana kabulkeun Gusti. Urang doakeun urang sadayana doa urang sing dikabulkeun Gusti. Sesuai dengan tadi berhasil selamat dunia sareng akhirat. Berhaula sing mumpah. La haula wala quwata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Daya sareng kekuatan, amin daya sareng kubi tulung Allah anu maha agung. Mudah-mudahan jamaah berikut menuju wilayah kuatkeun, sehatkeun, lancarkeun, semangatkeun, ikhlaskeun, ridhokeun sing jadi haji makmurna makmurohkeun nya makmurohkeun amin, makmurkeun amin. Biasa tetep urang kana waktuna ngakil kita haji makmur amin. Kesarangan kalian labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Allahumma waghfirli wa qadir lana ziyarata baitikal muharram wa ziyarata wa bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Billahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Rabbika ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma tuqi bi taysir bil asir. Aina taysir bil asir yasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, nahnu min ummatika tas'alana fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, agisna bihaqqi safa'atil udama. Ya Rabbi qabil bil qabul ma'ana, ya Rabbi hasil maqasidana, ya Rabbi waqti hajatina kun bayakun masyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi nas'aluka al-ijabah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
biasa sampaikan kata jeung doa nya doa mudah-mudahan dia doa bagi khusus kalau jamaah nggak diangkat menggunakan orang sadayana mudah-mudahan kurang sadaya lagi dikersakkan Allah biasa kata suci karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Kiai Hasyim Al-Warahmatullah. Alhamdulillah beliau selaku guru dari keluarga besar Bapak Hasan. Insyaallah kita doakan beliau selalu sehat bersama para kiai-kiai yang hadir dan ustaz pada kesempatan kali dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan kelancaran insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya juga alhamdulillah akhir acara pada kesempatan silaturahmi ini tentunya melalui tambungan undangan dari keluarga besar Bapak Hasan serta keluarga. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Tentunya juga yang sangat luar biasa seluruh panitia yang menyiapkan segala-segalanya. Semoga Allah berkati dengan amal soleh. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya Denny pamit undur diri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jamaah untuk bisa ramah-tamah dan kami himbau untuk seluruh keluarga dari Pangalengan dan Caringin kita akan berfoto bersama. Boleh geser sedikit, Ustaz? Oke. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Terima kasih para kiai semuanya Ustaz. Insyaallah. Baik, silakan kami tunggu untuk keluarga besar dari Pangalengan. Keluarga besar Pangalengan hadir atau keluarga besar dari Caringin boleh silakan yang beberapa atau jamaah mungkin muda ya. Mungkin mau berkomunikasi dengan Ibu Haji gitu
tadi tadi mendekat okeonya gila kene dah itu dipelurkan apa tadi nama ada keturunan panjang orang kena dipelurkan di Jumat lupa paling kota kan dia Kaiman Raya mana patah? Patah duka di mana? Di luar. Baru kagak kan tukang mas itu ya. Berarti ya. Ada kalau sudah udah. Ada dia. Makan mobil. Dia alit, dia alit. Nanti sampai Tunggu.
Oh iya. Kata motor lah tuh. Mana motornya? Motor itu di Harap mulai kerja. kamera ya. Dia juga pula berdiri. Dia Mama aja ya, tapi dulu nak. berenang ya. Itu saya mau dia ke koper saya. Benar. Saya tinggalin. Saya nama saya Nah, itu dari rumput. Bilang dia mau ini paspor. Oh, itu eta kan eta. Asik kan. Paji. Sampai Habiba. Dokumentasi mah aya mah teh. Ayo mak, mana mobil mah? Aya teh mah teh motor. Keluar. Nah. Kopi lihat ini, Bi. Ya, Pak Wani. Nah. Singgir ya teh. Oh iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru melepas Bapak Haji, rombongan Bapak Haji Hasan dan Ibu Dewi Kartika beserta ayah dan ibu dari Ibu Dewi. Kami berdoa tidak ada lain, tidak ada bukan. Semoga Pak Haji dalam perjalanan ke Tanah Suci dan dalam menjalankan ibadah nanti bisa menjalani ibadah dengan khusyuk. Dan kami juga berharap sekali mudah-mudahan nanti Pak Haji bisa kembali lagi dari Tanah Suci ke Tanah Air dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Dan Bapak Haji kita bisa berkumpul kembali. Mabrur, Haji mabrur Bapak Haji.
Hasan Nudin dengan Ibu Dewi Kartika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.